Tapi yang membuat saya tidak bisa tidur bukan teleponnya Kiai Mustafa, tapi WA-nya Kiai Said. Apa enggak karena ya tadi itu, karena Mbak Yai Said sudah kehabisan teman hari ini. Loh, setelah sekian lama gegeran di semua tulisannya, apa kata beliau? Loh, artinya apa? Bahwa mertua saya dengan Yai Said sebetulnya percaya-percaya saja, iman-iman saja. Apa kata mertua saya? Kiai, saya titip NO. Saya titip NO. Sudah gak usah gaya-gayanan pakai jas. Ngapain ya? Untung tadi jenengan gak pakai serban. Kok jenengan pakai serban? Kak habisi jenengan. Yakin ya? Wong Kiai Said sengalim itu saja. Nggak pernah saya lihat beliau pakai apa. Nggak pernah. Ya untung hanya jasan begitu saja dan kemudian merendah ini hanya jas seragam panitia. Oh ya oke lah, oke ya. Summa yaji'u qaumun yuftuna fil umur bi ra'yihim. Yang bicaranya hanya menyesuaikan logikanya masing-masing. Fayaslimunal Islam wa yahdimuna. Dan kemudian hanya memperkeruh suasana agama Islam, tidak memperkuat tapi malah meringkihkan, merobohkan Islam di masa-masa yang akan datang. Itu kita Pak, itu kita positif. Keramat bapaknya katut, keilmuannya pretel. Dihormatinya kayak orang tua kita, tapi kemampuannya ya kita loh Pak. Lebih langge. Makanya saya ingat Al-Imam Al-Bukhari itu menampilkan ketika masuk Kitabul Faraid apa yang disampaikan oleh Uqbah bin Amir. Ta'allamu qabla dhannin, ta'allamu qabla dhannin. Dua kata yang sangat simpel tapi penting. Ngaji yo. Kamu harus ngaji. Kamu harus ngaji dengan serius, dengan betul. Sebelum datangnya para nopo yai, adzonin nopo yai, para orang-orang yang nggak jelas sebetulnya, hanya mengandalkan logikanya dalam berbicara, hanya mengandalkan pemikirannya saja dalam berbicara. Oh, Imam Nawawi mengatakan, "Ai ta'allamu", masih ingat ini, mumpung ingat, lumayan lah. Sebagai pengidola Kiai Said kan ya lumayan lah. Kalau jenengan kan tukang idola tok, nanti kalau nggak cocok pilihannya ngeritik. Nah, kita enggak Pak, kita idola juga pengen ngejar. Ya walaupun hanya dapat 5-10%, lumayan lah. Ta'allamu al-ilma min ahlihi al-muhaqqiqin al-wari'in. Mumpung ingat ini. Ay ta'allamu al-ilma min ahlihi al-muhaqqiqin al-wari'in. Kamu semua harus ngaji di tangan kiai-kiai yang tepat, yang benar-benar tahqiq, benar-benar wirai. Benar-benar wirai. Qabla dhahabihim, sebelum beliau wafat, wa maji'i qaumin yuftuna bimithli nufusihim. Yuftuna bimithli nufusihim. Sama, hampir sama. Allati laisa laha mustanadun syar'iyyun. Yang setiap ngomong hanya mengandalkan otaknya saja, tanpa ada sandaran-sandaran syar'i di sana. Ini loh, padahal ngaji ini penting ya. Mohon maaf walaupun hari ini mungkin media itu sangat luar biasa mempermudahkan kita untuk belajar, tapi jenengan ojo gak nyantri Pak. Jenengan jangan kemudian tidak mengirimkan putra putri panjenengan ke pondok-pondok pesantren untuk didekatkan dengan para masyayikh, dengan para kiai. Tidak bisa Pak. Al-ilmu din wassalah din. Ini sebuah hadis yang ditampilkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam satu kitabnya, Al-ilmu din wassalah din. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Ilmu ini adalah bagian terpenting dari agama. Ilmu ini bagian terpenting dari agama. Ibadah-ibadah yang lain itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dari mana kamu belajar? Siapa yang ngajarin kamu? Bagaimana cara sholat kamu? Fala tarwuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuh. Jangan sekali-kali kita punya kiai yang enggak tahqiq, enggak jelas. Makanya sekali lagi moga-moga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usianya untuk kemudian masih membimbing kita. Penting Pak.
Ngaji itu penting betul. Sanad ini penting betul. Tidak bisa tahu-tahu jenengan hanya apa kayak tadi didahulukan. Kan saya langsung sadar diri ketika beliau mengatakan bahwa saya misalnya, wah ini adalah kiai YouTube. Wah, mboten yai. Kula niku cita-cita kula dados kiai kados jenengan. Masalah saya kemudian wirawiri di YouTube itu kan hanya salah kedadian saja. Itu hanya salah tirakat saja. Sebetulnya cita-cita lho nggih positif niku. Sampean ndak bisa kemudian ikut kampanye-kampanye orang-orang sekarang. Makanya saya suka kalau misalnya Mbak Yai Said, Mbak Yai Mustafa mengkritik, jangan sok-sokan kembali ke Al-Quran Al-Hadis kalau kemudian tidak mengerti perangkatnya dan dengan siapa sampean semuanya mengaji. Itu penting itu. Kalau ada orang ngomong ayo kembali Al-Quran, ayo kembali ke Al-Hadis, ingat apa kata Imam Syafi'i? Mayyatlubul hadis bila isnad kahati bilailin yahmilu khusmata hatab wa fihi af'a wa huwa la yadri. Orang yang belajar hadis tanpa guru, tanpa sanad, itu kayak orang lagi cari kayu bakar di tengah malam, yahmilu khusmata hatab, kemudian mendapatkan sesuatu, dia bawa pulang tanpa dia sadari, di dalam kayu yang ia bawa pulang tadi terdapat ular yang sangat besar, yang sangat berbisa, yang mungkin bisa menjatuhkan dia. Al-Mukarram Romo Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, tampilkan apa yang didahulukan oleh Imam Al-Qarafi, Al-Jumud alal mangkulat abadan dolalun fiddin wa jahlun bimaqasidil ulama al-madin. Bahwa jenengan semua ini hanya melihat tekstual saja, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Potensi kita keliru itu sangat besar. Potensi kita salah itu sangat besar. Dan ini menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman kita akan apa yang diperjuangkan, akan apa yang selalu diabdikan oleh para guru-guru kita. Makanya penting Pak, laulal isnad laqala man syaa masya'a. Dan kamu harus tahu bahwa al-qiraah wal ilmu sunnatun ya'khudhuhal asahir anil akabir. Bahwa kandungan Quran sedemikian besarnya. Kamu jangan sok-sokan kemudian karena kamu khatam Quran terus moro-moro dalil khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kak tutuk mik awakmu. Kiai Said selalu mengatakan bahwa betapa sulitnya Al-Quran dan betapa butuhnya waktu yang panjang dan keseriusan untuk memahami Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Itu bukan hanya sekedar yang tadi didahulukan oleh Kiai Mustafa, kamu ngapalin dua baris sehari. Tidak Pak. Aiman jahada nafsahu bihifdzil Quran wa fahmi ma'anihi wa tafsiri ayati. Bahwa mujahadatil Quran, serius mendalami Al-Quran, berarti juga serius memahami makna tafsirnya dan lain sebagainya. Summa yu'allimu ghairahu wa yuwaddihu mujmalahu summa yad'un nas ilal amal bil Quran. Itu baru ndak kok mau hafal wah ndak bisa Pak. Ya ini saya omongkan karena kebetulan saya nggak hafal begitu saja. Ya supaya ada dalilnya lah bahwa kadang-kadang pahamnya rada luwih penting daripada hafal. Nggih. Makanya moga-moga lah teman-teman yang bodoh yang hari ini lagi mondok di Kempek, moga-moga mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mendapatkan himmah. Jangan sampai kami yang hanya melihat Romo Kiai Said, Romo Kiai Mustafa dari jauh kemudian terinspirasi, sampean-sampean yang duduk di sini untuk kemudian ngangsu untuk kemudian belajar di sini, jenengan tidak terinspirasi dan tidak pengen bagaimana menjadi atau meneruskan perjuangan kiai-kiai panjenengan. Moga-moga himmah panjenengan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh, para hadirin, kula mboten saged matur napa-napa malih. Sementing kula pun sowan mriki. Nggih wong kula niku kalah sembarang kalih. Umur kalah, nasab kalah, ilmu apalagi. Dalam nasab kula kan jelas kalah wong nasab kula nggih namung ponaan.
Zil, bojomu kon telepon aku ya Hatam aduh. Oh, aja mok tiru, kowe nek ngundang aku model ngono. Langsung kajak gelut ya aku. Apa-apaan? Apa-apaan? Ini kelas berat. Tapi yang membuat saya tidak bisa tidur bukan teleponnya Kiai Mustafa, tapi WA-nya Kiai Said. Bagaimana orang sebahlul kita, orang sekelas kita, kemudian ditandatangani ada tauqi di bawahnya, akhikum Said Agil Sirat. Kita dianggap saudara ya oleh Mbak Yai Said. Piye coba? Apa enggak karena ya tadi itu? Karena Mbak Yai Said sudah kehabisan teman hari ini. Loh. Karena memang orang sekelas Yai Said hari ini sudah pada mangkat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Telas, Pak. Makanya Indonesia ini nek misalnya hujan deras misalnya, terus pengen terang dongo, gak patek mandi, Pak. Kiai ini wis mulai entek. Kalau kekeringan panjang kemudian istirahat, istisqa, malah tambah panas, Pak. Malah tambah panas. Enggak. Masya Allah, makanya sekali lagi moga-moga guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ini, betul itu, saestu, karena pada akhirnya kita semua ternyata ya memang belum memiliki kecakapan, belum memiliki kesiapan untuk kemudian meneruskan perjuangan beliau. Apalagi kalau dihitung dari kurbahnya. Wong sekarang itu sulit. Ngaji belum tapi sudah ngomongkan hakikoh. Loh banyak, lagi musim hari ini. Ngajinya nggak paham tapi ngomongkan hakikoh. Ada tahapan-tahapan di sana. Innad dharik syari'atun fatariqatu fahaqiqatun sumadurun khola. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dicapai untuk kemudian dengan mencapai apa yang dicapai oleh Romo Kiai Agil, oleh para masyayikh kita. Tidak bisa tahu-tahu jenengan ngomongkan hakikoh. Hakikoh, innal hakikoh bila syariah, innal hakikoh bila syariah batilun. Wasyariah bila hakikoh adilun. Apalagi di nuansa-nuansa Cirebon, wah mengkhawatirkan sekali, apalagi gus-gusnya model kayak begitu itu ya. Wah, iya saya langsung melihat saja langsung bisa akrab saya. Ini mesti sak jenis be aku. Iya, bahaya. Saya masih ingat Syekh Abu Bakar Sato ketika kemudian nyarai Hidayatil Adhkiya, beliau mengatakan bahwa ngasih contoh betapa bahayanya ada hakikoh bila syariah. Itu kayak orang kakaulim ri'in iyagul la hajatali ila sholah. Saya ini sama sekali nggak butuh salat, yang penting bagaimana hati saya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, gak usah salat-salatan. Inna sa'idan sa'idul azal. Inna sa'idan sa'idul azal. Orang beruntung itu memang sudah tertulis mulai zaman azali. In kuntu sa'idan dakhaltul jannah wa illam usalli. Kalau memang saya tulisannya beruntung, saya pasti akan illa dakhaltun nar wa in kuntu usalli. Kalau memang tulisan saya sial, tulisan saya celaka, maka saya pasti tetap masuk neraka dan tidak selamat walaupun saya melakukan salat. Nah, ini adalah akibat tolol. Tapi kemudian sok-sokan ngomongkan hakikoh. Tapi hakikoh, tapi syariah tanpa hakikoh, ngaji fikih tok misalnya. Makanya coba jenengan lihat perjalanan para masyayikh kita selalu mewasiatkan kepada kita faqihan wa sufyan fakun laisa wahida. Ngaji fikih toh, Pak. Bahaya, Pak. Makanya acara-acara semacam ini menjadi penting. Menjadi penting, Pak. Saya masih ingat apa yang ditampilkan oleh Ibnu Arabi ketika mengatakan ra'aitu al-istighal fil fiqhi wa sama al-hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Ra'aitu al-istighal fil fiqhi wa sama al-hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Saya menganggap bahwa kefikihan
apa ya, hanya mendalami fikih saja, apa hanya mendalami hadis saja, itu tidak membuat hati panjenengan kemudian melunak dan mencoba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyum zaja birraqaiq wan nazar ila siyari salaf as-salihin. Wan nazar ila siyari salaf as-salihin. Kecuali kalau dalam ngaji jenengan itu kemudian jenengan gabung dengan melihat kitab-kitab raqaiq, kitab-kitab tasawuf, dan juga terus melihat, memantau, mempelajari bagaimana perilaku-perilaku ulama-ulama terdahulu. Artinya acara-acara semacam ini menjadi penting. Khususnya sebetulnya acara khol itu yang paling penting ya buat cucu-cucunya. Betapa luar biasa kakeknya, betapa luar biasa orang tuanya, terus betapa jauhnya kita. Paham gak ya? Penting ya? Betapa jauhnya kita. Kok iso mbae koyok ngono ampuh, awake dhewe kok mek koyok ngene. Tadi beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun putra dari 5 putra yang dari awal dulu sudah kita kenal. Tapi nggak tahu ini benar apa tidak. Kalau bahwa di rumah kita itu ada istilah, ada Pendowo Limo dari Jawa Barat, nggih putrane Romo Kiai Akil. Ada Pandowo Limo dari Jawa Barat, dari Cirebon, putra-putra Romo Kiai Akil. Tapi dukun niku leres mboten paham. Dan insya Allah kalau melihat situasinya itu benar adanya. Tadi Kiai Mustafa mengatakan tidak ada satupun yang digaplok. Yang tidak ada satupun yang tidak digaplok. Semua digaplok itu dikeplak ya. Dipukul kan Kiai. Sekarang cucunya Kiai Akil saja, putrinya saja sudah dokter kesehatan mental. Mau digaplok model apa kamu? Iya kan? Kalau model cucu-cucu model gini digaplok hilang ini ya. Sudah nggak kiai-kiaian. Lah, kalau cucu-cucu model kayak gini lah iya. Tapi kemampuan beliau bertahan, kemampuan beliau memahami betul niatan baik orang tua, yang kemudian menjadikan seperti ini. Persis kakek saya. Kakek saya itu luar biasa, galaknya luar biasa terhadap. Wakadalik bapak saya. Bapak saya itu dengan saya ya luar biasa galaknya. Saya itu kepala, makanya saya agak miring ya pikirannya ya. Karena kebetulan kepala saya itu memang ada benjolan. Ini bukan bawaan lahir ya. Karena suatu ketika ngaji tafsir Jalalain, itu kemudian saya lupa saya salahnya di mana. Tahu-tahu bukan ya, dipegang terus dipukulkan gini loh. Lah belakangnya pas lemari ya. Akhirnya melese gitu loh, makanya pikirannya melese terus. Tapi zaman segitu belum ada mental apa tadi? Ya kesehatan mental lah atau apa. Zaman segitu belum ada. Kalau sekarang nggak boleh Pak. Orang tua kita boleh melakukan itu terhadap kita karena betapa luar biasa takorup dan doa beliau untuk kita semua. Betapa nangisnya beliau di malam hari untuk kita semua. Alah kalau kita Pak. Makanya mohon maaf guru-guru kalau sekarang nggak boleh pakai tangan, tapi guru-guru kuno nyonyok apa ya kalau bahasa Cirebonnya apa ya? Bukan, pakai puntung itu loh, apa namanya? Selumut, suman selumun samet, itu, ayo pakai rokok itu loh. Pakai rokok, pukul, pakai rotan, enggak masalah Pak. Wong guru-guru dulu itu memang ahli mujahadah. Muridnya jadi semua. Kalau hari ini, wong guru malam itu dolanan HP loh. Kok mau mencoba keras sama muridnya? Oh jangan. Lah, mulai kesel loh. Ya keselnya bukan faktor apa-apa ya, karena mulai ya saya sadar lah. Mboten pantes kula. Sementing kula pun nderek dawuhe Mbah Yai Said, sudah nderek daunnya Kiai Mustafa, keluarga besar Kempek. Yang penting saya sudah sowan ke sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon doa restu, moga-moga kayak kami ini benar-benar bisa berkhidmah dengan baik. Moga-moga bisa istiqomah berkhidmah terhadap guru-guru kami, orang tua kami. Saya mohon maaf banyak kurang, banyak mengecewakan. Moga-moga yang penting kami semua diakui sebagai sebagai murid, sebagai santri, sebagai orang yang benar-benar memiliki ketulusan untuk mencintai panjenengan saestu. Kula niku wallahil adzim Pak.
Ini super terakhir ini, mau saya ceritakan, mumpung saya ingat ini. Super terakhir ini. Yai Said itu kalau dengan mertua saya tidak pernah cocok. Gitu. Nemen. Gitu. Iya. Saestu. Yai Said Agil itu, mohon maaf ini, jangan keras-keras. Karena yang dibahas itu Yai Said dan mertua saya. Yai Said itu tidak pernah cocok dengan mertua saya. Wakadzalik mertua saya dengan Kiai Said sama sekali nggak cocok ya. Tapi di ujung hidupnya ada dua tapi nanti. Tapi pertama, saya tidak pernah kemudian terpengaruh akan itu semua. Bapak saya itu berapa kali khilaf dengan Gus Dur. Padahal bapak saya banget cintanya dengan Gus Dur. Wong nama saya saja diambil dari nama beliau. Tapi berapa banyak bapak saya itu kemudian adu argumen di media koran kala itu. Belum ada media sosial. Tapi tidak membuat kami para santri, kami para amatir untuk kemudian ikut bicara. Sadar diri penting, Pak. Ini wilayahnya wilayah kelas masyayikh, Pak. Walam nakhud fi ma jara bainas shihab. Kami tidak pernah ikut bicara. Wakadzalik orang tua kami, mertua kami kemudian tidak cocok dengan Yai Said atau sebaliknya. Sama sekali tidak mengurangi rasa cinta kami terhadap beliau. Karena kami tahu betul bahwa semua yang menjadi pendapat beliau itu lahu mustanadun syar'iyun, semuanya punya pegangan-pegangan yang kuat, dan beliau semata-mata li'ila'i kalimatillah aulitakuna kalimatullahi yal aliyah. Saya menceritakan ini terakhir bukan untuk apa-apa, untuk membelajarkan kita semua. Mohon maaf bagi saya, jenengan-jenengan yang masih tolol, jangan terlalu banyak bicara tentang apa yang ditentangkan oleh para pemimpin-pemimpin, para kiai dan para ulama-ulama kita. Santri gak usah melu-melu. Loh, biasa nih saya itu. Berapa kali kami dengar Kiai A, Kiai B kemudian ngerasani kiai-kiai kami tanpa mengurangi, benar-benar tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap beliau-beliau, kecintaan kami. Karena kami tahu itu memang kapasitasnya Pak, kualitasnya. Tidak apa-apa. Tapi tolong yang tolol. Lau sakata man la yadri laqallal khilaf bainal khalqi. Kalau yang tolol-tolol kayak kulon jenengan mau diam itu enggak hanya mulut, jempolmu loh. Tolong jempolmu juga jangan banyak bicara. Insya Allah Indonesia ini akan aman, akan baik-baik saja. Saestu kulo tresno kalih Mbah Yai Said lillah saestu. Uhibbukum fillah ya syekhi, saestu tanpa mboten enten masalah napa-napa. Dan ketika Romo Ki Hamid mertua saya mau wafat, seminggu sebelum Ki Hamid wafat, beliau bertemu dengan Kiai Said di Pondok Peloso. Saya ada di samping beliau. Beliau setelah sekian lama gegeran di semua tulisannya, apa kata beliau? Loh, artinya apa? Bahwa mertua saya dengan Kiai Said sebetulnya percaya saja, iman saja. Apa kata mertua saya? Kiai, saya titip NU, saya titip NU. Iya, wonten ploso ya, kita seimut saya titip NU. Artinya semua perdebatan ini hilang, Pak. Yang ada adalah perjuangan, yang ada adalah keumatan. Nah, itu moga-moga bisa menjadi uswah bagi kita semua para generasi penerus, supaya kita agak pantas kalau kapan-kapan pakai jas. Saya pikir itu saja. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.